Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Jadi cukup banyak orang yang untuk meningkatkan kemampuan bahan bakar itu pengen pakai penambah oktan. Sementara itu penulis sendiri kan biasanya ini ya pakai minyak samin cap onta. Nah, ada beberapa orang yang menyalahartikan bahwa minyak samin cap onta ini nambah tenaga dengan menambahkan oktan. Nggak begitu ya. Jadi yang namanya bensin itu nambah oktan, aditif bensin itu ada yang nambah oktan, ada yang bukan dengan menambahkan oktan tapi dengan mengurangi kebutuhan oktan. Jadi jelas kita tahu ya, ada namanya toluen. Toluen ini merupakan aditif bensin yang gunanya adalah meningkatkan oktan. Jadi ini dicontohkan 20-25% meningkatkan RON dari 85 jadi 98 gitu ya. Jadi ini referensi toluen katanya tidak karsegonik tapi teratogenik, merusak tanah mungkin ya, bola habis. Untuk soal harga, penulis lihat untuk toluen adalah 34.000 untuk toluen 80%. Website bisa dicek sendiri. Nah, kalau untuk fungsi penambahan oktan toluen sendiri ini penulis pakai sumber dari sini ya, website Kupas Motor. Di artikel yang ini ada, ini bukan RON ya tapi MON ya, makanya angkanya lebih kecil yang ini ya. Kalau RON-nya toluen mana wis, RON toluen 110 ya, RON ya, RON. Kalau ini MON, ini kita bisa lihat perbandingannya, yang silen itu oktannya lebih tinggi daripada toluen. Terus ini juga ada etanol, ada metanol. Metanol ini dilarang, silen ini dilarang, etanol ini yang sekarang dipakai oleh Pertamina untuk nambah oktan bensin. Tapi kita juga harus memperhatikan kandungan energi ya. Mana sih kandungan energi? Belum buka gambarnya. Nah ini ya, di toluen ambulawis, ini 40,5, silen agak lebih tinggi. Jadi kalau untuk aditif bensin mungkin silen lebih cocok ya, harusnya penulis cari silen, tapi kadung contohnya pakai toluen ya wis toluen aja ya. Asetilen ini yang paling tinggi kandungan energinya ya. Nanti penulis akan coba cari asetilen juga harganya berapa ya. Kalau yang toluen 34.000, entah silen berapa, asetilen berapa. Untuk oktane di sini nggak ada asetilen karena ya bukan aditif umum ya. Nah ini untuk ya, yang boleh dan nggak boleh. Jadi ini ada N-butan ini high RVP ini terlalu mudah menguap ya. N-butan bensin hanya boleh batasi sampai 0,62% kandungannya di bahan bakar. Namanya bensin tapi bensinnya sendiri disuruh dikurangi. Ini oktan 101. Silen ini ada, toluen ini ada, MTBE ini dilarang. MTBE dilarang walau oktannya lebih tinggi. Terus ini metanol juga dilarang karena ya kemungkinan merusak mesinnya lebih besar. Yang boleh ya etanol, silen, toluen itu ya. Ini untuk contoh kandungan energi ya.
Jadi etanol hanya mempunyai densitas energi 2/3 dari gasolin, tapi oktannya lebih tinggi. Jadi untuk memanfaatkan ya kompresi udaranya harus dirubah ya. Jadi ini sepertinya contohnya ada pure etanol ya. Power stoichiometric ini adalah 6,5/1. Power itu maksudnya kalau ingin tenaga maksimalnya ya. Sementara bensin bensin normalnya itu 12,5. Ini ada contoh E30 alias 30% etanol, itu rasio kompresi bahan bakarnya harus 10,7/1. Terus ini 7,4/1. Sorry, ini bukan kompresi bahan bakar tapi AFR ya, campuran bensin dan udaranya. Jadi kalau pakai E85 ini campuran AFR nya harus 7,4/1. Bensinnya harus lebih banyak, jadi 7,4 udara, 1 ini bahan bakarnya. Padahal bensin ini 12,5, sudah hampir separuhnya ya. Ya ini ya yang harus diperhatikan, rasio bahan bakar. Tapi kita lihat perubahan dari oktan saja. Nah, penulis sudah membuat kalau pakai harga toluene itu, untuk toluene yang 80% tadi harga 34.000. Penulis nggak tahu apa makna toluene 80% ini, terus berapa oktan dari toluene 80% ini, tapi harganya 34.000. Ya penulis ada contoh Pertalite. Kalau 0% RON-nya 90, harga 10.000. Untuk campuran 1%, maka peningkatan oktannya adalah 0,2. Ini sudah dibilang 2 poin ya. Rupiahnya jadi 10.340 kalau per liter toluene adalah 34.000. Ini perhatikan 80%-nya penulis nggak ngerti pokoknya ya. Terus Pertamax harga bensin 12.100, 1%-nya cuma naik 0,18, harganya jadi 12,4. Kalau naik oktan jadi 93,8, harganya jadi 15.940. Nah, kita bandingkan dengan harga bensinnya. Harga bensin Pertamax 12.100 ya. Itu lebih mahal daripada kalau kita pakai Pertalite campur toluene 10%. Terus Pertamax Green 13.150. Itu lebih murah daripada kalau kita pakai Pertamax campur toluene 10%. Oktannya juga masih lebih tinggi Pertamax Green. Pertamax Turbo 13.550. Nggak ada harga yang cukup tinggi untuk campuran ini ya. Coba kita misalnya ini pakai 0,2, 0,6, 0,4. Nah, 40% jadi 98 ya. Jadi oktan 98 juga, sama seperti Pertamax Turbo. Tapi lihat harganya. 24.340. Jadi harganya jadi malah 2 kalinya Pertamax Turbo. Pertalite untuk campur toluene yang 100% ini ya. Penulis kalkulasinya di sini asumsi toluene 100% walau harganya pakai yang harga 80%. Kita lihat bahwa untuk bisa mencapai oktan 98 itu butuh 40%. Dan kalau pakai 40%, harga per liternya jadi ini 24.340. Jadi betul-betul rugi. Nah, tapi masalah ngelitik pada kendaraan itu bisa terjadi karena apa? Kan ini combustion chamber deposit. Ada gerak pada ruang bakar. Dan peningkatan oktan dari mesin itu antara 1 sampai 13. Ini ya. Perubahan tergantung pada desain mesin, bahan bakar, pelumas, dan operation condition. Ya antara suhu, antara bebannya gitu ya. Tapi peningkatan oktan ini pakai AKI ya. Beda lagi standarnya, bukan RON ya. Ini pakai AKI ini perubahan oktan bisa dari 1 sampai 13. Jadi sangat besar sekali ya
perubahan oktan karena kerak di ruang bakar. Nah, fungsi dari minyak samin cap onta ini adalah untuk mengurangi kerak di ruang bakar, yang tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya peningkatan kebutuhan oktan mesin karena adanya pembentukan kerak di ruang bakar. Jadi ini ya sumbernya mengapa kok minyak samin cap onta ini bisa meningkatkan performa, bisa mengurangi ngelitik. Jadi kalau ngelitiknya karena kerak di ruang bakar, maka menggunakan minyak samin cap onta ini akan sangat membantu mengurangi kebutuhan oktan mesin. Tapi ini beda ceritanya kalau memang mesinnya kompresinya sudah tinggi ya. Mesin kompresinya sudah tinggi ya butuhnya oktan yang tinggi. Nah, oktan yang tinggi kalau pingin pakai yang campuran toluen 80%, harga 34.000, pingin sampai oktan 98, ya ini biayanya segini. Nah, apakah worth it untuk mencapai angka setinggi ini dengan toluen gitu loh. Nanti saya penulis cari kalau silen berapa ya. Nah, ini kalau silen ya, harganya silen 30.000. Ya lebih murah sih. Ini penulis pakai harga 34.000. Kalau dibuat 30.000 ya angkanya akan lebih turun, tapi tetap ya harganya ya lebih mahal ya. Tapi silen tadi ini yang ini termasuk yang murah ya, karena ada beberapa yang lain yang harganya malah 55 atau berapa. Jadi ini mungkin ya bukan 100% ya, campuran saja ya. Ini hanya untuk paint remover, nggak dipakai untuk campuran bensin. Jadi kalau untuk campuran bensin ya belum tentu hasilnya bakal maksimal juga. Tapi balik lagi lah, kalau kita ingin meningkatkan oktan, ya rasanya kok kalau beli sendiri dengan harga 1 liternya segini, jadi malah mahal kalau kita butuhnya naik oktan. Sementara itu yang tadi kan namanya oktan, namanya kebutuhan bensin itu bisa turun karena kerak ini ya. Kerak ini kalau kita bersihkan bisa menurunkan kebutuhan oktan balik ke asal. Jadi kalau misalnya ngelitiknya karena kelamaan pakai Pertalite, Pertamax Turbo atau Pertamax Green, maka ya solusinya pakai bensin lain atau dibersihkan menggunakan minyak samin cap onta. Sementara untuk menggunakan toluen ini ya apa ya, gak begitu efektif kalau kita lihat hitung-hitungannya ini gitu. Mending pakai modifikasi, misal pakai silek gitu ya, atau ya seperti yang biasa penulis pakai pro kapasitor. Nah, di pro kapasitor ini ada grafik dyno ya, ada perbedaan cukup ekstrim pada RPM tingginya dan RPM rendahnya. Jadi ini beda ini di RPM tingginya ini sampai antara 4 dan 5. Ini bukan karena tenaganya nambah, tapi karena tenaganya berkurang ketika pro kapasitor dilepas. Jadi pro kapasitor ini meningkatkan oktan bensin yang pada motor ini adalah motor Suzuki Spin ya. Itu setelan bensinnya sangat terlalu irit. Jadi motor Suzuki Spin ini setelan bensinnya sangat terlalu irit. Jarum skepnya itu dibuat yang paling dalam, yang kalau setelan normal itu nggak akan mungkin bisa dipakai ya. Jadi pakai bensin premium, setelan bensinnya di setel paling dalam. Jadi saat normalnya tenaganya 5 ya, begitu dilepas pro kapasitornya karena campuran bensin yang terlalu kering, tenaga jadi ngedrop. Ini penulis itu melakukan dynonya 3 kali ya, terus pro kapasitor dilepas, penulis pakai muter-muter ke Aloha dulu, jalan sekitar 5 km,
terus setelah itu di dyno lagi tenaga jadi ngedrop. Nah setelah melakukan dyno ini penulis pulang, berangkat kantor lupa masang pro kapasitornya lagi. Nah sampai kantor itu suara mesin us kuasa gak karu-karuan. Dan setelah waktu berangkat pun ya sudah kerasa ada masalah karena motor jadi nggak mau lari lebih dari 90. Jadi ini efeknya cuma efek di 5 meter ya. Padahal efek pro kapasitor ini turunnya nggak mendadak. Jadi karena namanya energinya nggak kelihatan ya, naik dan turunnya itu nggak instan. Nah di saat dyno turunnya nggak parah, begitu sudah pulang terus berangkat kantor itu turunnya parah, nggak mau lebih dari 90, terus suaranya dik 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 gitu di RPM tinggi. Terus sampai akhirnya penulis sampai kantor, idlingnya itu sangat kasar nggak karuan. Waduh, wis khawatir ya. Tapi kemudian sudah pulang, pasang lagi, balik normal lagi. Jadi ya pakai alat-alat seperti inilah, nggak harus pro kapasitor, bisa juga pakai magnet ya, pakai magnet yang kira-kira seukuran kepalan tangan gitu ya, bagian ujung utaranya diarahkan ke selang bensin, bisa pakai itu, atau pakai cemenite juga bisa. Cemenite ditaruh di selang bensin boleh, ditaruh di bagasi boleh. Itu ya efek ke peningkatan oktanya. Menurut penulis ya lebih efektif lah daripada toluen, karena toluen ya mahal lah ya. Tapi ya ini iklan, maaf, tapi yo nggak harus pakai pro kapasitor, nggak harus ya butuh pakai kayak gini gitu ya, bisa pakai yang lain. Tapi ini kasus istimewa ya, karena dilakukan di motor karbu yang setelannya super sangat irit. Kalau di motor normal sekarang selama bensinnya nggak terlalu parah turun oktanya ya mungkin efeknya nggak akan sebanyak ini ya, nggak sampai sebesar ini, paling mungkin cuma 10% atau kurang ya. Peningkatan konsumsi bahan bakar mungkin cuma dari, kalau sepeda motor misalnya dari 50 jadi 53 jadi 55, kalau untuk mobil dari 1:10 jadi 1:12, 1:13, nggak banyak ya. Ya wis lah, semi iklan juga. Intinya ini ya, penggunaan minyak samin cap onta ini adalah untuk mengurangi kebutuhan oktan bensin yang naik karena ada deposit, ada kerak di ruang bakar. Sementara toluen ini kalau misalnya mesinnya bersih, dia akan bisa membantu, tapi yang membantunya butuh agak banyak. Kalau ingin naiknya oktan agak banyak ya, tinggal dipertimbangkan antara pakai toluen ini atau pakai minyak samin cap onta di bensin misalnya Pertamax atau Pertamax turbo gitu ya. Ini makanya ya, kalau pakai minyak samin cap onta ini nggak begitu efektif kalau bensinnya bensin Shell Super atau BP92, karena kedua bensin itu pembersihannya sudah bersih. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.